Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Supra Koperasi cuy. Nah, kali ini update lagi tentang si Supri 125 FI ku ya. Dan di sini paket up kemarin kan aku sempat bilang atau cerita kalau sehernya itu pakai punyaan KZ. Nah, di sini ada yang lebih apa ya, menurutku lebih bagus dan lebih nggak banyak berubah lah daripada si KZ tersebut. Dan di sini sama-sama dari Kawasaki, cuman di sini menurutku ini untuk bentuk pistolnya itu lebih bagus karena nggak banyak cowakannya, bisa menambah kompresi tentunya. Jadi ini menurutku lebih cocok dan lebih baik daripada seri KZ kemarin cuy. Dan untuk panjangnya juga nggak terlalu panjang banget jika dibandingkan dengan KZ kemarin. Nah, ini adalah seher Kawasaki Z130 ya. Jadi kalau kalian tahu, nah itu motor yang tangkinya dari depan ya, kalian bisa langsung cek aja di gambar. Dan ini sehernya cuy, benar-benar ini sehernya nyarinya tuh susah banget. Jadi nggak semua bengkel atau nggak semua online shop itu jualan ini cuy. Jadi bener-bener langka dan jarang banget yang jual cuy. Dan di sini kebetulan aku dapat yang ini ya, yang Unipart, yang resmi KGP. Nah, Kawasaki Unipart ini original, harganya 1 ribuan. Jadi ya mungkin kalau dibanding dengan yang NPP atau merek lain, kayaknya merek lain nggak ada ya. Jadi kemarin yang aku temuin tuh merek NPP sama ITI kalau nggak salah itu ya, itu aja sih. Dan harganya juga nggak jauh beda. Jadi mending ambil yang KGP aja. Jadi di sini aku beli yang satu set ya, jadi sama aku versi ring pistolnya sekalian gitu. Dan kemarin soal yang KZ kayaknya nggak tak pakai, rencananya mau pakai ya, karena ini lebih bagus sih menurutku ya. Dan untuk panjang di sini aku jelasin aja ya. Jadi karena megangnya pakai satu kamera, jadi ukurnya ada susah, jadi di sini aku jelasin aja gitu. Nah, ini kita pasang dulu bentar. Nah, ini dia. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini, ini pedalnya selisihnya cuma dikit banget. Nah, ini bisa juga kalau kalian pengen kompresi yang lebih tinggi, ini nggak usah dipapas cuy. Jadi ini cukup biarin aja, mungkin cuma tinggal bikin cowakannya aja seperti yang ada di atas ini. Jadi ya itu tergantung selera kalian sih. Tapi kalau menurut saya, kalau di pagi hari ya mending dipapas tipis ya. Di yang gundukan ini. Nah, ini gundukannya dihilangin nanti. Jadi dibawa ke bubut, ini dihilangin gundukannya biar rata. Nah, kalau rata ini kan bisa dibilang ini sama ya kalau udah rata. Dipapas aja daripada dibiarin, karena takutnya kalau terlalu tinggi kompresinya kan kalau dipakai harian kan kurang nyaman juga cuy. Jadi takutnya partnya nanti malah nggak awet gitu, mending dipapas aja ya. Jadi untuk modifnya cuma dipapas di bagian headnya aja, cuma itu aja sih. Dan untuk ekornya, nah ini ekornya cuma sedikit banget, ini aku kasih gambar ya tuh. Ini selisihnya cuma dikit banget. Jadi di sini aku nggak tahu kalau misalnya nggak dipotong tuh mentok ke bagian sehernya atau enggak, tapi ya lebih baik kita potong lah buat jaga-jaga. Dan ya daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan ya, lebih baik kita pasang dikit. Dan di bagian sini tengah-tengah ya, ini hampir sama. Jadi aku ukur tadi cuma ini 1 mili, jadi kayaknya nggak usah dipapas, udah aman banget sih. Dan di sini saatnya untuk atasnya ya. Nah, di sini sangat apa ya, cekung ya, ini akan masuk ke dalam. Dan ini hampir rata ya, ini memang ada kayak kalau kita papas ininya nanti pasti udah rata, jadi mantap banget sih ini. Terus untuk ini, nah mungkin ada sedikit modifikasi, tapi itu tergantung kalian mau kalian modifikasi atau enggak. Tapi kalau saya pribadi nanti bakal saya modifikasi ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lubang yang besar banget di sini. Nah, lubangnya besar banget di sini. Terus di sini kita bolongin di sini. Nah, tadi aku udah gambar, dan kita tinggal bakar terus di lubang keempat di sini. Supaya apa? Ya supaya ini lebih enteng nantinya. Kalau enteng kan pergerakan dari piston tersebut lebih enak ya, daripada kalau kayak gini tuh agak berat cuy. Dan yang tentunya bakalan ya menambah beban untuk kinerjanya. Jadi kalau bisa kita lubangin sampai ke tembus ke belakang, terus 4 sisinya kan pasti berkurang beberapa gram gitu loh, masih apa ya, cukup membantu sih menurutku. Jadi kita lubangin aja ya. Jadi kita samakan seperti standarnya supaya apa ya, supaya ya enteng gitu loh, dan ya kinerjanya lebih maksimal gitu. Jadi tapi di sini nggak ada garis-garisnya ya. Ini kalau di orinya itu buat apa ya,
buat sirkulasi oli dan lebih apa ya, supaya lebih stabil untuk suhunya ya. Tapi kalau yang ini nggak ada, dan ini cuma dikasih kayak teflon gitu, dan ini ya nggak masalah sih bro. Jadi kalau selama kita rutin ganti oli kayaknya aman-aman aja ya, walaupun nggak ada kayak garis-garisnya ini, jadi aman banget sih. Terus apalagi ubahnya ya, cuman itu aja sih, cuman kita lubangin terus kita potong dikit dan kita papas dikit, itu aja. Jadi untuk coakannya nanti kita ukur lagi, nanti kita coak sendiri aja, karena ya untuk coakannya gampang sih gitu sih. Oke, mungkin itu aja update tentang motor Supra ini, dan jangan lupa like dan subscribe ini, jangan lupa follow juga akun Tokopedia dan akun Instagram saya. Saya Sugi Santoso dan melakukan